fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Nah, potonglah semua jari, terutama jari tangan. Kenapa jari tangan? Jadi sasarannya itu dua, satu tengkuk sini lehernya, yang kedua jari. Karena jari itu yang memegang pedang. Kalau jarinya udah kena, pedangnya lepas. Nah, di sini juga dibahas oleh para mufassir, yang diperintah ini siapa? Apakah malaikat atau kaum muslimin? Kembali lagi pada tadi, malaikat ikut perang apa? Enggak. Karena dipangkalkan dengan malaikat ini. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati. Perintah kepada malaikat satu, ya. Jadikan pertama Allah janji dulu akan menyertai, mantapkan hati orang-orang yang beriman, bikin ragu, takut orang-orang kafir. Nah, lalu perintahnya fadribu fawqal a'naqi. Bisa saja kalau kita sambung kepada yang di atas, ya yang disuruh potong leher itu malaikat, yang suruh potong jari juga malaikat. Kalau itu tafsirnya berarti malaikat memang ikut perang. Tapi berlawanan dengan ayat di atas yang sudah menegaskan wa man nasru illa min indillah. Di atas dikatakan wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum. Malaikat itu dikirim cuma untuk memberi kabar gembira dan menenteramkan hati, bukan untuk berperang langsung. Sehingga mufassir yang lain mengatakan enggak, ini perintahnya disampaikan kepada malaikat untuk diteruskan kepada orang-orang yang beriman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fadribu fawqal a'naqi. Yang berperang langsung kan kaum muslimin, nah, supaya mereka memotong leher. Jadi perang dulu itu ya tentukan posisi dulu, berhadap-hadapan, mungkin menjauh itu semakin mendekat, dan masing-masing menaikkan bendera, dan bendera itu tidak boleh jatuh. Kalau jatuh harus diambil lagi, dinaikkan lagi. Kalau jatuh lagi, ambil lagi, naikkan lagi. Kalau benderanya jatuh tidak dinaik-naikkan, itu pertanda sudah kalah. Sudah kalah. Makanya dalam sebuah peperangan nanti Rasulullah tentukan itu. Pegang bendera si A, kalau dia gugur gantikan oleh si B, kalau dia gugur gantikan lagi, sampai 4 Rasulullah waktu itu nunjuk. Seperti karena memang yang dihadapi ini perang yang besar dengan musuh di utara, dengan Romawi, hingga akhirnya memang 4 orang yang ditunjuk Rasulullah itu gugur semua, termasuk yang terakhir itu Zaid ibn Harisah. Nah, setelah 4 orang ini gugur semua, barulah Khalid bin Walid, ya, semua yang ditunjuk oleh Rasulullah sudah meninggal dunia, jatuh. Khalid bin Walid mengambil bendera itu, lalu segera membawa pasukannya mundur, nggak bisa diteruskan, mundur sambil mengatur strategi siasat bagaimana untuk berperang selanjutnya. Nah, setelah berhadap-hadapan begitu, ya belum lagi ada serangan, karena memang tradisi mereka sebelum serangan umum ya satu-satu dulu. Nah, ada kebanggaan, adu tanding dulu. Nah, disebutkanlah di situ bahwa pahlawan kaum musyrik, nah tentu orang musyrikin punya pahlawan juga. Bagi mereka yang gugur dalam perang Badar itu kan pahlawan juga, pahlawan kemusyrikan. Ya. Nah, seseorang yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad, ya, dia maju menyerbu dulu, dia maju sendirian, kemudian dia bertekad, aku berjanji dengan Allah. Kan mereka masih beriman dengan Allah, cuma musyrik. Aku mesti minum dari air kolam mereka itu. Pokoknya dia sudah tahu bahwa orang Islam punya kolam. Jadi tekadnya maju, aku mesti minum dari air kolam mereka itu, atau aku runtuhkan kolam itu, atau aku tewas di sana.
Jadi 3 kemungkinan itu. Yang maju ke depan, lalu disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Terjadilah perkelahian 1 lawan 1, dan rupanya yang ketiga yang terjadi, tewas di sana. Jadi dia nggak sempat minum air kolam dan tidak sempat meruntuhkannya, malah dia sudah gugur, ya, berhadapan dengan Hamzah yang memang dikenal sebagai jagoan, singa padang pasir gelarnya, bukan kambing, bukan bebek, tapi singa. Nah, melihat Aswad sudah gugur, maju lagi Utbah dan saudaranya Syaibah, dua-duanya anak Rabi'ah. Ini berdua langsung maju, Utbah dan Syaibah. Kemudian Al-Walid bin Utbah, 3 itu. Melihat 3 orang maju, beberapa pemuda Ansar maju ke depan. Tapi mereka mengatakan, ya Muhammad, kami tidak ingin berhadapan dengan Ansar. Rupanya mereka kenal dengan orang Madinah. Kirim kepada kami yang datang dari Mekah juga. Jadi yang sama-sama dari Mekah. Jadi mereka nggak mau berhadapan dengan orang Madinah, yang dicarinya orang Mekah juga. Nah, lalu Nabi tunjuk Ubaidah ibn Haris, kemudian Hamzah lagi, lalu Ali bin Abi Thalib. 3 ini. Akhirnya 3 ini berhadapan satu-satu, masing-masing. Ubaidah berhadapan dengan Utbah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, dan Ali bin Abi Thalib, ya, berhadapan dengan Al-Walid. Nah, pertandingan antara Ubaidah, Utbah berimbang. Keduanya telah sama luka. Dengan secepat kilat, Ali dan Hamzah melompat ke sisi Syaibah dan menghayunkan pedangnya, dan Syaibah pun mati. Sedangkan Al-Walid pun nyusul kawannya. Jadi dari 3 tadi itu 2 roboh. Jadi lawannya Hamzah gugur, lawan Ali juga gugur, tapi yang satu lagi mula-mulanya imbang, tapi akhirnya dia bisa menang, tetapi dia dikalahkan oleh 2 orang. Jadi 3 orang dari Mekah itu gugur semua, dan 1 orang dari Muhajirin ini luka berat, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah, lalu dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dia gugur, ya, dia gugur di pelukan Nabi. Nanti setelah perang selesai, sudah pulang ke Madinah, masih ada lagi itu yang gugur, ya. Jadi perang pertama itu 3 itu, 2 menang, 1 gugur. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy semuanya gugur, ya. 4 orang yang tanding, 4 orang juga gugur. Nah, setelah itu baru mereka maju secara umum. Yang paling depan pasukan pemanah. Nah, akhirnya Nabi bertahan. Tadi sebelum siapa tadi sahabat yang bernama Ubaidah tadi, ya, yang gugur itu, sebelum gugur masih di pelukan Nabi, dia masih sempat ngomong, mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya Abu Talib melihatku sekarang ini saya tahulah beliau bahwa akulah yang pantas memegang kata-kata beliau dikala beliau masih hidup dulu. Apa kata-kata Abu Talib itu? Wa nuslimu hatta nusarri'a dunahu wa nudhilu an abnaina wal halaili. Kami akan menyerahkan diri kepadanya hingga kami tewas dekatnya, dan kami akan korbankan untuknya anak-anak kami dan keluarga kami. Jadi syair itu diucapkan oleh Abu Talib tatkala orang-orang kafir Quraisy
datang menemui Abu Talib, berunding, lalu menawarkan, ya Abu Talib, serahkanlah ponakanmu itu kepada kami untuk kami bunuh. Sebagai gantinya kami beri engkau putra kami untuk dipelihara. Ini kan bodoh sekali tawaran itu. Mana ada orang yang mau menyerahkan ponakannya untuk dibunuh, lalu anak orang kita pelihara sebagai gantinya. Nah, waktu itulah Abu Talib mengatakan, tidak akan pernah kami serahkan Muhammad itu sebelum mereka melangkahi mayat-mayat kami dan anak-anak kami. Artinya tidak bisa begitu saja. Nah, sekarang si Ubaidah ini merasa dialah yang disebut oleh Abu Talib anak-anak kami itu. Lalu dia gugur. Nah, dalam perang itu, akhir perang itu, kaum muslimin menang. 70 orang kafir Quraisy gugur, 70 orang juga tertawan, dan dari pihak muslim yang gugur 14 orang. Satu tadi di perang tanding. Kemudian ada satu lagi yang tidak ikut di medan perang tapi bagian dari pasukan, karena dia bertugas mengintai. Dia naik ke satu tempat yang agak tinggi di situ, dia mengintai di situ, melihat gerak-gerik musuh. Tapi rupanya dia kena panah. Ya. Sudah panah terus kemudian tewas. Nah, pemuda itu nanti ya yang sudah tewas itu setelah selesai perang Badar sampai di Madinah, ibunya datang nemuin Nabi, menanyakan nasib anaknya itu. Apakah anak saya itu masuk surga atau tidak? Kalau masuk surga saya terima, kalau tidak saya mau meratap. Nah, kalau enggak masuk surga dia mau meratapi kematian anaknya. Lalu Nabi menyenangkan hati ibu tadi, mengatakan, ibu ketahuilah surga itu ada 8 tingkat dan anak ibu di tingkat yang paling tinggi. Baru dia tidak jadi menangis dia. Tapi kalau dibilang Nabi enggak masuk surga, dia mau meratap. Dan Nabi lah yang menggelorakan semangat kaum muslimin untuk terus maju menghadapi musuh, sehingga Nabi pernah satu saat mengatakan, ya, bahwa demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, barang siapa yang menyerbu ke tengah-tengah mereka di hari ini sampai dia sendiri mati terbunuh dengan gagah perkasa, tabah dan sabar, terus maju pantang mundur, maka Allah telah menyatakan janjinya bahwa dia langsung masuk surga. Lalu beliau tambah lagi, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, mendengar itu tiba-tiba tampil seorang pemuda Ansar yang bernama Umar bin Hammam. Waktu itu dia sedang makan korma. Ya, mungkin untuk menambah kekuatannya, dia ambil kantong, dia makan korma, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Lalu dia buang kormanya itu. Terlalu lama waktu untuk menghabiskan korma ini. Saya tidak sabar lagi untuk langsung masuk surga. Jadi dia nggak mau menunggu sampai menghabiskan korma. Kemudian dia maju sambil, karena orang Arab itu kan suka begitu, sambil bersyair untuk menyatakan kebulatan tekadnya. Saya bacakan terjemahannya dari Buya Hamka. Maju terus menghadap Allah, tak perlu bawa apa-apa selain takwa dan amal untuk akhirat, dan sabar pada jalan Allah di dalam jihad. Perbekalan dunia hanya barang yang akan habis, hanya takwa, kebajikan dan kecerdikan. Lalu pemuda itu bertempur dan mati syahid. Jadi dia tidak mau buang waktu mendengarkan janji Rasulullah itu, walaupun hanya untuk menghabiskan beberapa biji korma saja. Nah, inilah gambaran perang Badar. Perang pertama yang sangat menentukan, yang nanti dalam ayat lain disebutkan sebagai Yaumul Furqan, ya, hari yang sangat menentukan. So kalau ditakdirkan 300 orang ini kalah, apalagi sampai habis
ya sudah nggak ada lagi yang beriman. Nah, tapi kemudian oleh Allah diberi kemenangan, dan orang-orang yang ikut perang Badar ini memiliki kemuliaan yang tinggi, ya, sebagai ahli surga. Dan nanti di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, Umar punya kebijakan karena sudah banyak harta rampasan perang, memberikan tunjangan-tunjangan kepada veteran-veteran perang itu. Dan yang nomor satu sekali yang ikut perang Badar. Baru setelah itu yang ikut perang Uhud. Setelah itu baru perang-perang selanjutnya. Dan garis yang paling bawah yang dibuat Umar itu adalah yang Fathu Makkah. Yang masuk Islam bergabung sebelum Fathu Makkah. Nah, yang masuk Islam setelah Fathu Makkah nggak dikasih apa-apa lagi. Ya. Ini sudah, kalau gabungnya sudah menang, nah itu bukan tidak bernilai, jadi nilainya kurang. Tapi justru yang sejak awal, maka ranking-rankingnya itu kan mesti yang pertama sekali itu kan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Nah, itu generasi awal. Habis itu ya ikut hijrah ke Madinah. Habis itu ya ikut perang Badar, ya ikut perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang selanjutnya. Tutup buku Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah itu motif masuk Islam sudah bermacam-macam. Ada yang masuk Islam karena takut nggak kebagian. Orang udah menang, udah banyak dibagi-bagi, masa kita nggak dapat. Ada yang masuk perang, masuk Islam karena ketakutan. Rasulullah sudah menang, takut. Tapi ada juga yang walaupun sudah Fathu Makkah masuk Islam karena keimanan, karena panggilan hatinya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.